Pemirsa, viralnya berita pabrik kelapa yang menjadi trending topik di media sosial pekan ini, mendapat sorotan dan berbagai komentar dari warganet, terutama masyarakat Simelu yang merasa dirugikan dalam sistem perdagangan kelapa selama ini. Belasan tahun pabrik kelapa yang memproduksi tepung dan minyak kelapa sebagai komoditi ekspor itu, dianggap telah menjalankan bisnis ekonomi yang hanya menguntungkan pihak perusahaan saja, sementara masyarakat dirugikan di berbagai sisi. Selain harga kelapa lokal jauh lebih murah dari harga kelapa yang didatangkan pabrik dari luar daerah, ditambah lagi masyarakat yang cuma memiliki penghasilan rendah dan tidak tetap itu, juga dibebani dengan pungutan pajak penghasilan yang langsung dipungut oleh pihak pabrik dalam setiap transaksi jual beli kelapa. Setelah ditelusuri ternyata pungutan pajak tersebut tanpa disertai dokumen resmi dari instansi perpajakan. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil mengupas dan penjualan kelapa, terpaksa tunduk di bawah aturan sepihak yang diberlakukan oleh pabrik. Dalam setiap kali menjual kelapa putih mereka ke pabrik wajib menyertakan tempurung atau batoknya. Dengan patokan pabrik setiap 1 ton kelapa putih harus ada 700 kilo batoknya. Apabila tidak ada atau kurang maka akan dipotong Rp1.000 per kilonya dari harga penjualan kelapa putih tersebut. Batok tersebut diambil dari masyarakat secara cuma-cuma, dengan alasan sebagai bahan bakar utama boiler pabrik, untuk memasak kelapa putih menjadi tepung dan minyak kelapa, yang mereka produksi dan dijual di pasaran internasional. Berbagai kejanggalan dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang bergelut dalam jual beli kelapa selama ini, bahkan timbangan pun disangsikan akurasinya dan tertutup hanya dapat dilihat oleh staf kantor pabrik. Sistem dan perilaku yang telah merugikan masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Simelu yang telah berlangsung belasan tahun ini, diungkap oleh tim investigasi Warta Sidik dan laporan masyarakat secara tertulis ke DPRK Simelu pada awal bulan ini. Pihak DPRK Simelu menanggapinya dengan serius dan menjadi prioritas BAMUS untuk di-RDP-kan dalam waktu dekat ini. Untuk menindaklanjuti persoalan ini, sebagaimana keluhan dari Adinda selaku LSM mewakili dari masyarakat, akan kita tindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama, artinya dalam waktu dekat, insya Allah. Alhamdulillah, ada sebuah tindakan nyata terhadap laporan masyarakat ini, karena ini menyangkut hidup ribuan orang. Seperti yang saya sampaikan dari awal, artinya kita membangun dari nol itu susah, tinggal kita mematenkannya supaya masyarakat itu betul-betul menerima haknya, tidak dirampas oleh orang lain. Yang menjadi sebuah sorotan di sini pertama sekali perbedaan harga tadi. Kenapa mereka membeli harga kelapa di luar itu mahal, sementara di Simelu itu dibeli lebih dari separuh harga? Belum lagi timbul pemotongan-pemotongan ini. Nah, pertanyaannya, mereka berdomisili di sini, membuat usaha di sini, tapi kita ditindas masyarakat di sini. Nah, itu yang paling menyakitkan. Itulah yang kami harapkan, artinya DPRK Simelu bisa menanggapi hal ini secara positif, tujuannya untuk masyarakat kita. Insya Allah kita akan tanggapi dengan bukan posisi lagi nih, lebih serius lagi untuk menangani persoalan ini. Artinya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, DPR akan membuat agenda atau planning kerja untuk menyikapi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat petani kelapa. Tentu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPR terlebih dahulu akan melaksanakan kunjungan kerja ke perusahaan dan mungkin langsung ke masyarakat, para agen-agen yang kita temukan. Nanti kita akan lakukan cross check ke lapangan terkait dengan harga atau pasaran yang diterima oleh pihak perusahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika nanti kita sudah dapat informasi tepat atau yang akurat dari pihak perusahaan maupun dari pihak masyarakat atau agen, maka nanti akan kita lakukan mungkin semacam audiensi atau RDP di DPR ini. Nanti ketika kita sudah melakukan RDP, maka kita akan menghadirkan dinas-dinas terkait. Mungkin nanti seperti inspektorat sebagai APIP, dari perpajakan juga perizinan terkait dengan NPWP tadi. Kenapa surat izin dari kita yang mengeluarkan untuk mendirikan perusahaan, tetapi NPWP atau pajaknya dibayar ke luar daerah. Tentu ini kan juga akan merugikan daerah. Nah,
Jadi saya pikir demikian sebagai langkah atau planning kerja lembaga untuk menyikapi persoalan ini. Respon positif dan tindakan nyata dari DPRK Simelu patut diapresiasikan. Hanya berselang 2 hari diterimanya laporan masyarakat, Ketua DPRK Simelu, Wakil Ketua 1, Ketua Komisi C, Ketua Komisi A dan para anggota komisi lainnya melakukan inspeksi mendadak ke pabrik kelapa CV Rezeki Bersama untuk membuktikan laporan masyarakat dan menggali informasi dari pihak pabrik. Terkait limbah itu sebagaimana diatur amanat undang-undang itu kan dikelola dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan kemudian tidak terjadi polusi udara atau hal-hal yang merusak lingkungan. Nah, dan begitu juga bagi kesehatan kita sendiri. Nah, yang kedua, saya tertarik terkait dengan tadi apakah MOU, MOA ya namanya terhadap kerjasama. Nah, yang saya lebih spesifik di sini adalah Pak Bambang. Kita dalam bekerja kan punya tenaga kerja. Yang namanya tenaga kerja pastinya ada tenaga kerja lepas, buruh harian, dan mungkin bisa jadi dalam bentuk kerjanya kontrak, misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, seluruh pegawai pabrik atau pekerja pabrik yang saat ini bekerja itu semua punya kontrak nggak dengan perusahaan? Biasanya kita kan keluarkan kontrak kerjasama dengan individu yang kita pekerjakan. Nah, apakah dia dijelaskan di dalam kontrak itu apa yang kompensasi dia dapatkan dan perusahaan apa yang dia minta dan sebagainya, dijelaskan di dalam kontrak kerja itu sebenarnya. Kakak kerja biasanya seperti itu. Nah, mungkin di aspek itu saya butuh informasi juga di lain tadi. Kalau Pak Wakil lebih kepada MOU mungkin dengan pemerintah, kemudian dengan pemerintahan desa dan sebagainya. Tetapi saya lebih spesifik di tenaga kerjanya. Mereka dipekerjakan tetapi tidak ada satu kepastian hukum ketika dia tidak memegang aturan kontrak. Nah, kita biasanya bekerja di swasta, kalau di negeri sudah jelas ya, ada kontraknya dari pemerintah. Tetapi kalau swasta itu biasanya dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri untuk diberikan kontrak. Nah, ini perlu penjelasan juga Pak Bambang, sehingga saya melihat banyak orang tenaga kerja ada imbasnya ke sana. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan kerja? Ya, sejauh mana perusahaan tanggung jawabnya memberikan kompensasi dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka dapatkan secara hak selaku anggota yang bekerja di perusahaan. Masyarakat atau agen mengantarkan kooperatif ke perusahaan atau ke pabrik, ketika tidak diikut sertakan dengan batoknya maka akan dipotong Rp1.000 per kilogram. Dan juga di situ pengumuman ada saya bacakan yang Pak Bambang sampaikan, artinya ketika agen atau masyarakat mengikut sertakan batok dengan kelapa putihnya diantar ke pabrik, harga tetap tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, malah dibayar ongkos angkut batok. Kan begitu. Soal harga daripada ongkos angkut batok itu sesuai dengan jarak tempuh. Kan begitu. Tetapi sedikit saya komentari begini. Saya punya kelapa. Saya antar sama Bapak. Tentu selesai urusan saya. Saya tadi ini diskusi Pak Bambang ya, kita cari solusi. Sementara Pak Bambang bilang kalau saya nggak kasih batok nggak bisa dibakar kelapa saya. Saya kan nggak ada urusan lagi nih. Saya sudah jual sama Bapak, kita sudah transaksi, berarti nggak ada urusan saya dengan perusahaan masalah kelapa ini. Seharusnya perusahaan itu menampung kembali batok dari masyarakat. Balik lagi. Itu kan perusahaan, ini kan perusahaan nih. Harusnya beli walaupun harganya hanya 1.000 atau 2.000 atau 3.000 disesuaikan dengan harga pasar. Sekarang arang berapa per kilo? Kita khawatirkan ketika agen atau masyarakat yang tidak memiliki armada mobil, sementara dia punya kelapa
hanya 200 kilo, 300 kilo. Kan begitu. Yang dari masyarakat ini, bukan dari agen. Iya, Pak, iya, Pak. Jadi karena kebutuhan keluarga, maka dia tidak mau melalui agen, mau langsung ke pabrik. Tapi dia tidak bisa mendatangkan batoknya. Karena hanya sedikit kan? Iya, Pak. Berarti kalau 300 kilo hanya 21 kilo dia punya batok. Diantar ke sini pakai motor. Tapi kalau dibawa batok nggak sanggup motornya. Sampai di sini dipotong lagi dia punya harga 1.000 per kilo karena tidak mengikut sertakan batoknya. Jadi saya pikir ini yang mungkin perlu diklarifikasi atau diperbaiki bagaimana sistem perusahaan itu untuk bisa menganulir daripada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi artinya saya sekali lagi saya sampaikan, kehadiran kami bukan mengaudit ini atau melakukan tindakan, tidak. Tetapi kita lebih kepada konfirmasi bagaimana informasi yang kami dapatkan sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami sebagai wakil daripada masyarakat. Maka persoalan ini kita klarifikasi dan kita konfirmasi dengan pihak perusahaan. Jadi saya pikir yang persoalan satu ini seperti itu harusnya dari pihak perusahaan. Jadi supaya masyarakat tidak merasa ditekan atau merasa dirugikan. Laporan masyarakat dan penjelasan yang Pak Bambang sampaikan, yang pabrik beli kan kelapa putih. Iya, Iya kan? ikut. Kalau misalnya dalam perjanjian itu memang seperti itu, Pak, kelapa putih sama batoknya diantar sama kita untuk memasaknya. Dalam perjanjiannya dalam MOU-nya. Nah, dalam pertama kali pabrik ini berdiri itu, Pak, karena kita beli kelapanya nggak, kalau kita nggak masak itu pakai batoknya itu kita nggak Itu bisa masak. buat MOU-nya dengan Itu yang udah lama ya, Pak. itulah dengan siapa? Memang Ya. seperti itu kalau nggak salah informasi yang yang dulu itu sebelum saya di sini itu, Pak. Jadi itu kan udah berjalan bertahun-tahun, cuma dalam prosesnya itu lain. MOU-nya itu antara pabrik dengan Itu yang saya kurang tahu, Pak. Nanti bisa petani tanya. kelapa gitu. Saya rasa seperti itu, Pak. Berarti pembeliannya Iya, pembeliannya kelapa berikut putih sama batoknya. harus diantar batoknya gitu. Gitu. Nanti bisa tanya jelasnya sama seminar, karena yang setahu kita di sini seperti itu, Pak. Batoknya itu untuk mengolah kelapa. Jadi kan begini, ketika memang tadi kan beda-beda harganya tuh. Harga kelapa putih sekian 6.500, ya kan? Harga kelapa putih tua, muda ya. Ini, Pak. Jadi kan kelapa Bapak itu kan misalnya 100 kilo tuh jual sama saya, jual pabrik. Nah, dari 100 kilo itu kan kita sortir karena kita butuh kelapa yang grade A, maksudnya betul-betul tua. Betul-betul tua jadi bisa jadi tepung. Iya, iya. Nah, jadi waktu kita sortir kelapa mudanya itulah dia kelapa dari hasil sortiran 100 kilo misalnya 2 kilo kelapa mudanya. Yang 2 kilo itu kita bayarkan 700. Yang 2 kilo, yang muda itu 700. 700. Ya, artinya kan gini, saya udah ngerti tuh. Berarti harga kelapa putih muda 700, harga kelapa putih tua 6.500. Nah, miskomunikasinya karena tidak masuk harga tempurung. Kenapa masyarakat merasa dirugikan? Kan? Karena yang pabrik beli kelapa putih atau kelapa tua gitu, kelapa putih muda atau kelapa putih muda. Nah, seharusnya kalau memang tempurungnya juga wajib diikut sertakan, namanya juga harus sama. Kelapa putih tua plus tempurung, berarti harganya include, kan gitu. Bisa ada dimasukkan. Atau kelapa putih muda plus tempurung. Gitu, nah, Pak, ya. Ini tempurungnya wajib dibawa, tapi tidak dibeli. Pasti bunyi kwitansinya itu tak ada gitu. Gitu, kan gitu. Ini permasalahannya. Jadi kalau kita sebagai wakil masyarakat lah ya, kita juga meminta kepada perusahaan ya berikanlah kepada masyarakat itu yang terbaik lah, baik masyarakat seluruh kan gitu. Kabarnya yang kelapa dari Nias lebih mahal ya, atau apakah karena kualitas atau seperti apa?
dibeli harga Mungkin karena kualitas, tapi kemudian ada ini Pak, mungkin kosnya Pak, karena kan dari kapal ya. Tapi kalau yang laporan masyarakat itu di luar harga kos, harga kelapa murninya itu beda. Oh, kalau itu bisa tanya sama si bos nanti Pak. Oh gitu ya. Nanti tanya. Tak puas hanya dengan mendengar keterangan pihak staf pabrik, para anggota dewan selanjutnya melakukan penelusuran di lokasi aktivitas pabrik. Di saat para anggota dewan melakukan cross-check lapangan ini, mereka mulai menemukan berbagai keganjilan yang tidak sesuai keterangan dari pihak pabrik. Aromanya. Limbah pabrik yang mengandung kimia dan racun itu ternyata tidak dikelola sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap dan sangat menyengat penciuman. Penanganan limbah yang tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam surat izin dari dinas terkait, berdampak sangat buruk pada pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar, apalagi sangat berdekatan dengan lahan pertanian dan barak para karyawan pabrik itu sendiri. Sudah. Di belakang pabrik kelapa CV Rezeki Bersama, yang berlokasi di Desa Alus-Alus Kecamatan Tepah Selatan ini, para anggota dewan menemukan hal yang mencengangkan. Selain pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standarisasi ramah lingkungan, juga mereka menemukan tumpukan puluhan ton potongan kayu yang dipergunakan untuk bahan bakar boiler pabrik. Ternyata, keterangan staf pabrik yang menjawab pertanyaan para anggota dewan di awal pertemuan, bahwa batok kelapa yang diambil dari masyarakat sebagai bahan bakar utama boiler pabrik, namun setelah ditelusuri dan ditemukan bukti tumpukan kayu ini, keterangan staf pabrik itu tidak sepenuhnya benar, merupakan hanya sebuah alasan saja agar mereka bisa leluasa mengambil batok kelapa dari masyarakat untuk keuntungan mereka sendiri. Sedikit pertanyaan kami dari media terkait masalah kegiatan dari DPRK Simelu hari ini yang melakukan mungkin kunjungan kerja ke pabrik CV Rezeki Bersama. Artinya kunjungan hari ini kan atas tindak lanjut dari laporan masyarakat yang ditampung oleh DPRK Simelu. Nah, pertanyaan kami, apa yang ditemukan di lapangan? Apakah sesuai dengan laporan masyarakat atau mungkin 50-50 atau mungkin berbeda? Mohon penjelasannya dari Bapak anggota Dewan. Baik, terima kasih. Jadi DPR hadir ke pabrik ini tentu atas dasar laporan masyarakat terkait ada isu atau informasi miring berkembang di masyarakat bahwa pabrik
untuk menerima bahan baku atau buah kelapa dari masyarakat ada perbedaan harga dengan pihak dari luar atau para petani kelapa yang di luar Semeru dengan yang di dalam atau lokal. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan informasi, maka DPR melakukan kunjungan kerja untuk meng-cross-check ulang atau mungkin mencari informasi yang tepat di pabrik. Namun setelah kita lakukan pertemuan dengan pihak pabrik, ternyata tidak mencantumkan harga batok atau tempurung. Tapi pabrik hanya membeli kelapa putih tua dan kelapa putih muda, tidak mengikut sertakan dengan batoknya. Sementara dari masyarakat yang mereka pahami, berarti pabrik hanya membeli atau menerima daripada kelapa putih. Sementara dari pihak pabrik ketika tidak mengikut sertakan daripada batoknya, maka akan ada pemotongan harga sebanyak Rp10.000 per kilogram. Namun pertemuan ini mungkin nantinya akan berlanjut karena tadi pihak perusahaan atau sebagai manajer perusahaan tidak berada di tempat. Oleh karena itu lebih lanjut nanti akan kita lakukan komunikasi atau mungkin nanti melalui pertemuan atau rapat RTP di DPR beserta para pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin dinas terkait, baik itu perizinan maupun dari dinas keuangan terkait dengan pajak atau income daerah. Saya pikir demikian. Ada tambahan Pak ya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kehadiran DPRK ke pabrik tepung kelapa CV Rezeki bersama di Tepas Selatan ya. Ini dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait beberapa hal. Yang pertama sekali tentang harga. DPRK kami meminta kepada pihak pabrik agar harga kelapa lokal juga dinaikkan gitu. Ya kan, harganya dari 6.500 ya kalau bisa 8.500 atau 7.500 lah gitu. Supaya juga kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan gitu. Kemudian batok yang selama ini hanya dihargai ongkos angkutnya, kita juga meminta kepada pihak pabrik agar menaikkan harga batok. Artinya tidak hanya kelapa putih tua dan muda yang dibeli, tapi termasuk juga batoknya. Karena juga batok di sini selain digunakan untuk bahan bakar, juga dijadikan bahan arang yang bernilai ekonomis gitu. Nah, sehingga tidak diambil gratis dari masyarakat, tapi juga diberikan harga yang selayaknya gitu. Yang kedua terkait dengan temuan kita di sini terhadap bahan bakar ya. Bahan bakar ternyata tidak hanya dari batok, tapi kita banyak menumbuhkan tumpukan kayu di belakang pabrik. Oleh sebab itu kita sarankan kepada pihak pabrik agar mengimbangi dengan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon kembali kepada masyarakat. Kita khawatir ketika pohon ini terus ditebang tanpa ada penanaman ulang dari pihak pabrik, lama-kelamaan si mulu akan gundul. Pohon kita akan habis gitu. Nah, oleh sebab itu kita meminta kepada pihak pabrik agar membuat program reboisasi penanaman ulang pohon apapun. Yang penting bisa menggantikan pohon yang ditebang untuk sebagai bahan bakar pabrik. Yang ketiga terkait dengan pengolahan limbah. Ini juga perlu pencermatan serius atau pengkajian dampak lingkungan kembali oleh DLH. Karena kalau kita lihat selain menimbulkan bau di lingkungan pabrik, tentu ini kan udara ini kan tidak sehat dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi kita berharap kepada dinas terkait agar memperhatikan kembali, menganalisa kembali terkait dengan pengolahan limbah yang dilakukan oleh pabrik ini. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan. Ya, siap. Jadi seperti sama-sama kita dengar tadi keterangan oleh pihak staf pabrik. Ini menyangkut masalah batok kelapa diambil dari masyarakat secara cuma-cuma. Bahasanya begitu karena tidak tertera nominal harganya di dalam faktur. Nah, alasan pihak staf pabrik tadi, artinya batok kelapa itu diambil untuk menjadi bahan bakar kelapa yang diantar oleh masyarakat kemari. Namun nyatanya kita temukan salah satu batok tersebut keluar dari pabrik ini untuk dibakar menjadi arang, dan sama-sama kita saksikan di belakang tadi kita menemukan puluhan ton tumpukan kayu. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan sikap Bapak melihat fenomena ini? Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal, kita berharap kepada pihak pabrik untuk memberikan porsi harga tempurung kepada masyarakat. Artinya tempurung itu tidak diperoleh secara cuma-cuma, tapi dibayar ke masyarakat. Karena ternyata
pemanfaatan tempurung juga digunakan sebagai pengembangan yang bernilai ekonomis, seperti misalnya pembuatan arang. Nah, itu kan bernilai ekonomis, bisa dijual. Nah, dan itu tidak hanya, kalau dari keterangan pabrik tadi awalnya mereka sampaikan hanya digunakan untuk bahan pembakaran. Nah, ternyata ketika kita survei lebih jauh ke belakang, tidak hanya untuk pembakaran, tapi ternyata juga dijadikan bahan pembuatan arang, yang itu juga dijual kepada pihak yang lain. Apalagi begitu tempurung sampai di pabrik, sebagiannya mungkin dijadikan bahan pembakaran dan sebagian besarnya itu dijual lagi atau seperti apa ke pihak ketiga, dan itu dijadikan arang. Nah, karena dia digunakan bahan yang bernilai ekonomis oleh pabrik, maka selayaknya juga pabrik membayar kepada masyarakat, tidak hanya membebankan atau hanya membayar biaya ongkos pengantaran ke pabrik dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, tadi hasil konsultasi kita, harga pengantaran batok itu di seputaran Tepas Selatan dihargai Rp125 per kilogram. Nah, kemudian dari Tepas Barat sampai Tepas Tengah ada yang 250, paling tinggi Rp300 per kilogram. Nah, ini kan tidak setimpal, tidak layak gitu. Makanya kita meminta kepada pihak pabrik agar menaikkan harga kelapa putih dan kelapa putih tua dan putih mudanya, juga menaikkan harga batok atau tempurung itu. Sedikit itu tambahannya. Sedikit lagi nih untuk Wakil Ketua. Tadi kan sama-sama kita lihat mereka pihak pabrik itu mengakui ada pengangkutan pajak PPh 22. Namun pertanyaan kita kan tidak bisa dijawab oleh staf. Dalam bahasanya dia tidak mengetahui mekanisme seperti apa. Nah, pertanyaan kami dari media, dari kegiatan kita hari ini, apa tindakan selanjutnya dari DPRK Simelu untuk menuntaskan perihal yang ada saat ini? Baik, saya pikir begini, tadi dengan penyampaian dari pihak perusahaan, dalam hal ini staf, bukan manajernya, tentu tidak mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan bagaimana mekanisme atau sistem yang pertama sekali pungutan pajak yang dilakukan kepada masyarakat petani kelapa mengikuti aturan PPh 22 dan juga pajak perusahaan yang tadinya dibayarkan melalui ketapatuan ya. Berarti selama ini tidak disetor ke Simelu? Ya, tentu ini baru nantinya kita akan jawab setelah kita melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Keuangan dan Perizinan, terkait dengan kehadiran perusahaan di sini seperti apa yang sudah dilakukan kontrak kerja atau MOU dengan pemerintah daerah. Itu saya pikir seperti itu jawabannya. Batok kelapa yang diambil dari masyarakat tanpa nilai itu, ternyata oleh pabrik dibakar menjadi arang dan dijual di pasaran dengan harga bernilai ekonomis tinggi, sehingga bisa diduga selama ini masyarakat ditipu dan diintimidasi untuk menambah pundi-pundi rupiah para oknum yang bermain di pabrik. Selain caranya tidak benar untuk mendapatkan batok kelapa ini dari masyarakat, juga pembakaran batok kelapa telah menimbulkan polusi udara. Apalagi lokasi pembakaran sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk dan jalan raya, asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, serta dapat menimbulkan kecelakaan pengguna jalan karena jalan raya yang dilalui sering tertutup oleh kabut asap. Demikian, Tim Liputan Warta Sidik melaporkan dari Kabupaten Simelu, Aceh.